sehat selalu ya. Kembali lagi di Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Novianti Situmorang. Hari ini saya akan bersama-sama dengan sahabat GPIB, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel 9 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita persiapkan terlebih dahulu pembacaan kita hari ini. Jika sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang baru yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai hari ini Tuhan dengan mencari kehendak Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami, urapi kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga apa yang kami baca, kami boleh memahami, mengerti, dan melakukannya dalam kehidupan kami, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah Engkau Tuhan atas kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sahabat GPIB, mari kita akan bersama-sama membaca kitab 1 Samuel 9 ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afia, seorang Benyamin, orang yang terpandang. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Saul, seorang muda dan tampan. Tidak ada orang Israel yang lebih tampan daripadanya. Ia lebih tinggi dari semua orang sebahu ke atas. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasih, pembacaan kita hari ini bercerita tentang asal-usul Saul. Saul diceritakan dalam pembacaan ini bahwa ia berasal dari kaum yang berada, keluarga yang kaya. Dan juga dikatakan di sini di ayat yang kedua, Saul dideskripsikan sebagai pemuda yang tampan dan rupawan. Ia memiliki tinggi yang lebih tinggi dari kebanyakan orang. Dia memiliki ketampanan yang lebih tampan dari kebanyakan orang. Wow, luar biasa sekali ya. Sungguh mempesona Saul di saat ia masih muda. Dan yang sangat menarik adalah Saul dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin pertama, memimpin bangsa Israel. Ia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja pertama yang memimpin bangsa Israel. Sungguh luar biasa Saul dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memilih Saul karena ia tampan? Apakah Tuhan memakai Saul, memilih Saul karena ia memiliki fisik yang rupawan, yang gagah perkasa? Tentu tidak. Tuhan tidak hanya melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Itu yang paling utama. Karena Saul, Tuhan pilih karena hatinya yang baik. Bukan hanya secara fisik yang elok, yang baik, yang indah, yang rupawan, tetapi juga secara batiniah, hatinya, Saul memiliki hati yang baik. Hati yang memiliki hati yang rendah hati yang mau Tuhan bentuk. Dan Saul juga dikatakan sebagai pribadi yang mau dengar-dengaran dan taat akan panggilan Tuhan, akan perintah Tuhan. Namun sungguh sangat amat disayangkan sahabat GPIB, di akhir perjalanannya, kehidupannya Saul jatuh di dalam dosa. Dalam kepemimpinannya, ternyata Saul banyak melakukan penyimpangan demi penyimpangan. Tidak sesuai aturan Tuhan. Ternyata keelokan hatinya, keindahan hatinya, sikap hidupnya yang tadinya takut akan Tuhan itu memudar. Karena iri hati. Dan perlu kita ketahui bahwa di akhir kehidupannya Saul, Tuhan mundur dari kehidupannya. Karena Saul telah banyak mengecewakan hati Tuhan. Saudara, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai Tuhan juga mundur dari kehidupan kita. Jangan hanya kita mementingkan keindahan, kecantikan, ketampanan secara fisik saja. Yang paling penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah keindahan, ketampanan, keelokan yang rupawan itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga batinnya kita, hati kita. Apakah hati kita, kehidupan kita, sikap hidup kita, perbuatan kita mencerminkan kasih Tuhan? Itu yang paling penting harus kita renungkan hari ini. Karena Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati, itu yang harus kita ingat. Tapi kalau misalnya hati kita itu baik, hati kita itu cantik, hati kita itu bersih, itu akan memancarkan kecantikan juga secara fisik.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, jangan hanya sibuk memoles sana sini, atau misalnya hidungnya pesek dipoles untuk menjadi pemancung, tetapi juga poleslah hati kita. Yang tadinya hati kita banyak iri, dengki, kebencian, banyak kotoran-kotoran di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam ucapan, kita harus banyak poles. Bersihkan semua yang ada di dalam diri kita ini, sehingga diri ini mencerminkan, memuliakan nama Tuhan, mencerminkan Kristus. Karena pada dasarnya kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Jadi sikap hidup kita juga harus mencerminkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai Tuhan mundur dalam kehidupan kita, dan marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan melalui sikap hidup kita. Sehingga banyak orang bisa melihat kehidupan kita yang elok, yang cantik, yang rupawan. Dan mari kita jalani hari ini dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita, dan biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi pengingat dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan hari ini bahwa kecantikan, ketampanan secara fisik tidaklah penting dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Yang penting adalah kecantikan, ketampanan secara batinia, di mana kami diingatkan kembali untuk memiliki hati yang cantik, hati yang rupawan, di mana yang mencerminkan kasih Kristus. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat itu memuliakan nama Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan hari lepas hari menjadi berkat, dan senantiasa Tuhan senang atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tidak hanya memperhatikan penampilan kami dari luar saja, tetapi juga penampilan kehidupan kami hari lepas hari, sikap hidup kami, perbuatan kami. Biarlah kami senantiasa terus menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan pimpin kami hari lepas hari, sehingga perjalanan hidup kami tidak menyimpang dari jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.